Selamat siang teman-teman, kembali kita bertemu dalam mata kuliah kita penelitian kualitatif dan BPK. Oke, mohon maaf, ini baru saya review, jadi ini saya gabung antara review tugas yang minggu lalu dengan materi pada siang hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang latar belakang masalah dan juga perumusan masalah. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu, kita akan review bersama-sama dari hasil contoh pembuatan desain dan desolen dari teman-teman kemarin. Oke, silahkan kita bisa lihat, kita akan lihat bersama-sama di sini ya. Di sini review desain dan desolen. Yang pertama dari saudara Awanda. Oke, di sini Awanda mengambil tema penanaman karakter Pancasila di era milenial pada pemuda desa. Oke, seperti ini ya. Oke, desolen yang disampaikan oleh Awanda. Oke, kita ingat dulu bahwa desain itu adalah sesuatu kenyataan dan desolen adalah sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang diharapkan gitu ya. Oke, mari kita cek bersama-sama teman-teman. Awanda desolennya adalah setiap pemuda wajib untuk menggunakan hak suaranya dalam sebuah pemilihan guna melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk memilih sebuah pemimpin. Oke, jawaban desolennya oleh Awanda sudah tepat. Jadi ini dia menerapkan bagaimana yang seharusnya. Lebih bagus lagi kalau dia diperkuat lagi dengan teori Awanda ya. Ini jadi pemuda ini mana teori yang mendukung bahwa pemuda itu harus menyampaikan hak suaranya. Itu akan lebih bagus lagi. Oke, dasarnya kita lihat, setiap pemuda wajib untuk menggunakan hak suaranya dalam sebuah pemilihan, guna melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk memilih sebuah pemimpin. Namun, masih banyak pemuda yang masih bersikap apatis dan kurang peduli dalam menyalurkan hak suaranya. Oke, ini sudah tepat, punya Awanda ya. Oke, terima kasih Awanda. Nah, ini bagus lagi Awanda, di desain ini kemarin sempat kita diskusi ya. Ini ditambahi dengan misalnya contoh kasus fakta yang ada di lapangan. Misalnya contohnya mungkin ada yang di desa di Dukuh Beton itu tadi, mungkin ada berapa jumlah pemuda yang tidak mengikuti atau tidak menggunakan hak suaranya. Oke, untuk teman-teman lainnya juga gitu ya. Jadi desain ini akan lebih bagus lagi jika kalian memperkuat dengan data, dengan grafik, atau dengan berita-berita yang terbaru, yang relevan tentunya dengan masalah kalian. Oke. Yang kedua dari Pak Bambang ya. Pak Bambang menyampaikan desain, berarti desain ini adalah kenyataannya. Oke, setiap siswa melaksanakan aturan tata tertib sekolah diantaranya masuk tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan, mengerjakan tugas ulangan secara mandiri dan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah PR tepat waktu. Oke, siswa yang ditunjuk piket pada hari itu harus datang lebih awal. Oke, Pak Bambang, ini benar, tapi ini punyanya Pak Bambang ini kalau seperti ini masih dibuat seperti poin-poin G. Jadi nanti kelima poin ini harus dijabarkan menjadi 5 kalimat, G, atau 5 paragraf. Gitu Pak Bambang. Jadi ini sudah bagus. Jadi ini ada 5 fakta yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait tentang pelaksanaan di sekolah gitu, G. Nah, ini nanti silahkan untuk bisa dibuat kalimat yang lebih detail lagi dan juga 5 paragraf yang mendukung bahwa ini fakta yang ada di sekolah tersebut. Oke, desolennya tiap siswa. Nah, ini ya. Oke. Seharusnya begini. Setiap siswa seharusnya, karena kan ini kan seharusnya yang dilakukan atau desolen itu menyatakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang seharusnya itu seyogyanya itu seperti apa. Nah, makanya di sini misalnya Pak Bambang mengatakan bahwa setiap siswa wajib mentaati peraturan sekolah. Nah, itu kan kata siapa gitu kan, itu diperkuat. Berdasarkan apa, bahwa berdasarkan peraturan apa, bahwa setiap siswa itu wajib untuk mentaati peraturan sekolah atau lain sebagainya. Jadi di sini silakan diperkuat bagaimana desolen itu bisa terbentuk. Oke, selanjutnya adalah dari Mbak Feby. Mbak Feby di sini desainnya bisa dikatakan sebagai hukum, sebagai fakta yang sederhana. Contohnya, korupsi itu perbuatan yang melanggar aturan hukum, namun dalam kenyataannya masih banyak koruptor yang lolos. Oke, ini masih sama dengan Amanda tadi, sudah benar, namun lebih bagus lagi kalau kalian menambahkan dengan contoh faktanya atau beritanya atau sumbernya gitu ya Mbak Feby.
Dasalennya, korupsi itu perbuatan yang melanggar aturan hukum, maka pemerintah harus tegas memberikan hukuman yang setimpal karena para koruptor sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, bagus, udah benar. Sekarang punyanya Mas Gading. Temanya dia mengangkat penanaman karakter Pancasila di era milenial pada pemuda. Dasalennya, setiap pemuda wajib untuk menggunakan hak suaranya dalam sebuah pemilihan guna melaksanakan bla bla. Oke, betul. Ini dasalennya, jadi seharusnya seperti apa desainnya? Setiap pemuda wajib untuk menggunakan hak suaranya dalam sebuah pemilihan guna melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk memilih sebuah pemimpin. Namun masih banyak pemuda yang bersikap apatis. Apakah dia hampir sama dengan pernyataannya Awanda ya? Nah, oke. Silahkan ini Awanda atau Gading ini ya yang mirip atau mungkin ada yang kopas. Saya nggak menyatakan kopas sih, mungkin mereka saling diskusi gitu ya. Tapi silahkan ini antara Awanda dan Gading ya. Oke, yang penting sudah sama-sama ngerti. Gitu. Saya nggak akan menunjuk ini punyanya siapa. Oke, sekarang punyanya Indar. Desain. Desain punya Indar merupakan segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari segala hal yang diatur dalam Dasolen. Oke, ini pengertiannya ya. Oke, desainnya sekolah di SMA Negeri 1 Ngadekan menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung proses. Nah, oke, bagus ini. Yang kedua, peserta didik melaksanakan peraturan diantaranya memakai alma mater sekolah dan mentaati segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan. Oke, ini lebih diperkuat lagi. Peserta didik di SMP mana, di SMA mana. Ini akan lebih detail lagi ya, Mbak Indar. Oke, udah bagus. Dasolennya, peserta didik harus memiliki kesadaran dan harus melaksanakan akan tanggung jawab. Oke. Jadi seharusnya memakai alma mater sekolah dan mentaati segala bentuk peraturan. Oke. Jadi ini menyesuaikan antara desain dan dasolennya. Oke, jadi ini sangat bagus. Seharusnya menghormat kepada guru, bla bla bla. Oke, udah bagus. Punya Lia. Temanya tradisi pagelaran seni gajah di Kota Ponorogo. Dasolennya, pagelaran seni gajah di Kabupaten Ponorogo yang bertujuan untuk media dakwah Islam. Oke, pagelaran untuk seni dakwah Islam. Desainnya, pergeseran tradisi seni gajah yang semua kental dengan nilai keislaman menjadi nilai yang bertentangan dengan agama Islam. Oke, ini lebih diperkuat lagi ya untuk Lia ya. Jadi seperti apa pergeserannya itu? Ini sudah benar, tapi lebih diperkuat lagi akan lebih bagus. Jadi pergeseran tradisi seni gajah yang semua kental dengan nilai, yang semula, bukan semua ya ini, yang semula kental dengan nilai keislaman menjadi nilai yang bertentangan dengan agama Islam. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pergeseran itu berwujud atau berupa bla 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 seperti itu. Oke, ini sangat bagus, nanti silahkan bisa digunakan untuk penelitiannya. Selanjutnya adalah dari Mbak Mumtarin. Gasolennya adalah jika kita ingin mendapat nilai yang sempurna, maka kita harus rajin belajar dan berusaha. Oke, biasanya di setiap sekolah pasti terdapat peraturan atau tata tertib. Sebagai seorang siswa, maka diwajibkan untuk mematuhi peraturan atau tata tertib yang ditentukan. Oke, ini masih kurang tepat ya. Mungkin Mumtarin masih bingung di sini. Jadi the solen itu yang seharusnya. Kalau melihat di sini, ini yang dijawab Mumtarin antara the solen dan desain itu masih sama. Jadi dia masih menyampaikan sesuatu yang seharusnya semua. Jadi belum menyampaikan faktanya. Karena desain ini juga bukan fakta ya yang punyanya Mumtarin. Di setiap sekolah pasti terdapat peraturan dan tata tertib. Sebagai seorang siswa maka diwajibkan untuk mematuhi peraturan atau tata tertib yang ditentukan. Itu masih seharusnya. Jadi ini masih sama atau saya katakan ini adalah masih desolen gitu ya. Atau misalnya desolennya Mumtarin gini, jika kita ingin mendapatkan nilai yang sempurna, maka kita harus rajin belajar dan berusaha. Misalnya gitu ya. Desainnya itu bisa Mbak Mumtarin bisa apa itu berikan seperti misalnya namun pada kenyataan di lapangan masih banyak siswa-siswa yang tidak ingin berusaha untuk belajar, misalnya di masa pandemi atau dengan cara daring seperti ini. Sebagai faktanya dapat ditunjukkan bahwa masih dijumpai siswa yang melakukan kegiatan bla 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 bla. Jadi ini sudah menunjukkan faktanya. Kalau desain gitu ya, Mumtarinnya desain atau fakta yang mendukung desolennya. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki lagi. Nasrul sekarang. Temanya pendidikan akhlak dan moral Pancasila terhadap peserta didik.
Oke, desainnya susahnya peserta didik untuk memahami tentang materi akhlak dan moral Pancasila dalam pembelajaran. Penjelasan teori saja tentang akhlak dan moral Pancasila kurang efektif dalam pembentukan karakter peserta didik. Oke, desolennya pembahasan khusus tentang akhlak dan moral Pancasila seharusnya diadakan secara terperinci supaya lebih mudah dipahami. Oke, betul. Namun di sini desainnya ya, susahnya peserta didik ini kan memang masalah ya tentang materi akhlak, moral, dan pembelajaran. Hal ini dilihat salah satunya dari fakta X gitu. Jadi desain itu silahkan diperkuat dengan adanya fakta, diperkuat dengan adanya data. Itu akan lebih bagus. Kalau ini kan masih berambiangan gitu ya. Penjelasan teori saja tentang akhlak dan moral Pancasila kurang efektif dalam pembentukan karakter peserta didik. Kenapa bisa dikatakan kurang efektif? Mana buktinya? Misalnya kayak gitu. Jadi desain silahkan untuk lebih dilengkapi lagi. Gitu ya untuk Mas Nasrul. Oke, selanjutnya dari Reza. Temanya adalah membangun jiwa sosial budaya pada siswa. Oke, desainnya. Setiap siswa menghargai karya orang lain, baik itu di sekolah maupun di luar sekolahan. Siswa mempunyai perilaku sopan santun terhadap guru maupun sesamanya di sekolahan. Siswa selalu mengikuti kegiatan. Oke, ini selalu ya. Nah, tapi ini kan belum ditentukan di mana lokasinya untuk Mas. Nah, ini kan masih umum. Kalau bersifat umum itu berarti ini kan belum tentu sama di tempat yang lain. Misalnya gini, setiap siswa menghargai karya orang lain. Siswa yang mana? Mana buktinya bahwa mengatakan bahwa dia menghargai karya orang lain? Terus, siswa mempunyai perilaku sopan santun terhadap guru maupun sesamanya di sekolahan. Memangnya semuanya melakukan hal tersebut. Jika iya, memang semua seperti itu, faktanya apa? Buktinya apa? Misalnya seperti itu, ya. Nggak apa, ini udah bagus, tapi silakan nanti diperkuat lagi untuk Reza. Oke, desolennya di sini bagi siswa yang ditunjuk sebagai pemimpin kegiatan bersih-bersih di sekolah lingkungan sekolah harus selalu siap. Oke, ini mungkin oke lah, nanti mungkin lebih gini ya, Rezanya lebih detail lagi, atau bahkan kalau di sini kita melihat tadi kan temanya dia berkaitan tentang membangun jiwa sosial budaya ya. Nah, tapi jiwa sosial budaya, tapi isinya dia lebih pada ke peduli lingkungan, gitu ya. Coba nanti dicek lagi untuk Mas Rizal ya. Jadi silakan nanti kalau memang berbicara sosial budaya, membangun jiwa sosial budaya, bisa kalian kaitkan, misal gini, solennya bahwa pertanyaan tentang kepedulian siswa tentang kegiatan sosial budaya ini sudah semakin menurun. Misalnya kayak gitu, itu desainnya ya, sudah semakin menurun. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin banyaknya siswa yang bersikap apatis terhadap budaya-budaya lokal. Oke, silahkan nanti diperkuat dengan fakta. Misalnya kayak gitu. Kalau saya melihat itu tadi, itu malah lebih banyak menuju ke lingkungan. Gitu nih untuk Mas Reza. Selanjutnya untuk Mas Rofi. Seni Rontek sebagai media promosi budaya nasional. Desainnya, Rontek adalah kegiatan masyarakat Pacitan dalam membangun sahur dengan berkeliling kampung dan membunyikan kentongan. Rontek saat ini menjadi seni pertunjukan yang dikolaborasikan dengan berbagai tarian. Oke, udah benar ya. Soalnya, seni Rontek merupakan ikon budaya khas Pacitan. Seni Rontek diharapkan menjadi festival nasional mampu menjadi media. Oke. Oke, bagus. Jadi itu desainnya tadi sudah pengembangannya gitu ya. Oke, sudah tepat. Sekarang Mbak Naura, temanya adalah menumbuhkan rasa cinta kebudayaan Indonesia pada siswa. Nah, ini temanya bagus. Rasa cinta kebudayaan. Coba kita lihat desainnya. Seorang siswa harus menghargai dan melestarikan budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam. Siswa selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di bidang kesenian yang telah ia pilih. Coba kalau desolennya, bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di bidang kesenian ditunjuk mengikuti lomba kreasi sanggar budaya harus selalu siap melaksanakan perintah. Oke, coba ini Mbak Naura, ini mungkin juga masih agak rancu antara desain dan desolennya. Kalau kita melihat yang desainnya yang pertama, seorang siswa harus menghargai dan melestarikan budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam. Ini kan seharusnya ya, seharusnya yang dilakukan. Berarti dia bisa masuk di desolennya.
Siswa selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di bidang kesenian yang telah ia pilih. Ini bisa masuk desain, tapi diperkuat dengan fakta. Oke, gitu ya. Jadi Mbak Naura nanti yang pertama, poin pertamanya desain ini adalah masuk di Dasolen. Gitu. Jadi ini masih pernyataan yang seharusnya. Nah, seharusnya yang Mbak Naura tampilkan di desain itu adalah faktanya. Misal kalau tadi menyebutkan seorang siswa harus menghargai dan melestarikan budaya Indonesia yang sangat beraneka ragam. Desainnya, tapi masih banyak siswa yang belum menghargai atau melestarikan budaya Indonesia. Justru masih banyak siswa-siswa yang mengagungkan budaya-budaya lain dibandingkan dengan budayanya mereka sendiri, misalnya kayak gitu. Terus diperkuat dengan adanya data. Misalnya semakin banyak TikTok, nggak apa sih TikTok, terus semakin pokoknya budaya-budaya barat yang semakin berkembang di masyarakat, misalnya kayak gitu. Itu guys untuk Mbak Naura. Apa nanti diperbaiki. Sekarang Mbak Meliana. Desainnya Mbak Meliana, setiap siswa melaksanakan tata tertib sekolah di antaranya masuk dan berpakaian yang rapi dengan tepat waktu dengan hari yang ditentukan. Oke, bisa, bagus. Ini juga diperkuat lagi dengan mungkin lokasinya atau diperkuat lagi dengan fakta-faktanya. Dasolen. Ini dasolen apa desain nih Mbak? Ada sesuatu yang mengenai dari sekarang dapat dipahami bahwa desain merupakan peristiwa konflik yang terjadi. Nah, ini contohnya belum ada ya, desain dan desolennya Mbak Meliana. Apa yang dicita-cita? Ini ya, masih satu nggak berarti ya? Oke. Oke Meliana, coba nanti untuk dicek kembali untuk pekerjaannya. Zain, sekarang. Temanya adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Desainnya, pelaku tindak pidana korupsi wajib untuk dipenjara. Akan tetapi dalam prakteknya ada pelaku kejahatan yang licin sulit disentuh hukum. Oke, bagus. Tambah lagi dengan faktanya ya untuk Mas Zain. Dasolennya pelaku kejahatan korupsi harus dihukum berat. Oke, bagus. Nah, ini diperkuat juga boleh dengan berdasarkan pada undang-undang atau peraturan apa seharusnya pidana korupsi itu adalah seperti ini, misalnya kayak gitu. Oke teman-teman, mohon maaf ini saya sampaikan semuanya agar teman-teman juga sebagai refleksi kembali sambil bisa untuk melihat pekerjaan temannya. Jadi nanti ada gambaran dari teman-temannya. Oke, jadi nanti nggak apa-apa, ini nggak ada salah dan benarnya. Nanti bisa untuk diperbaiki kembali gitu. Oke. Selanjutnya saya akan tampilkan materi. Oke, teman-teman kita tampilkan materi nanti boleh tanya-tanya kembali bagi yang belum paham tentang desain dan desolennya bisa untuk ditanyakan kembali kepada saya. Oke. Kita akan membahas tentang latar belakang masalah penelitian. Jadi teman-teman, latar belakang masalah penelitian ini adalah kunci awal atau proses pertama di dalam penelitian. Jadi kemarin kalau kita lihat tahapannya ada pendahuluan, kajian pustaka atau kajian teori, metode, hasil dan pembahasan dan hasil gitu ya, baru terakhir kesimpulan. Nah, di pendahuluan ini isinya adalah fokus pada latar belakang masalah penelitian. Yang kedua nanti ada rumusan masalah dan juga ada tujuan penelitian, gitu ya. Jadi ada 3 hal ini. Nah, kunci utama di bagian pendahuluan itu adalah pada latar belakang masalah penelitian. Oke. Latar belakang masalah. Nah, kalian kalau membuat artikel, kalian membuat laporan, pasti kalian menggunakan latar belakang dulu ya. Merupakan pendahuluan untuk menggambarkan masalah penelitian serta arah penelitian yang harus dilakukan. Jadi di awal itu kalian itu sudah menyebutkan kenapa kalian melakukan penelitian tersebut, misalnya gitu ya. Latar belakang masalah diungkapkan dari kalimat umum menuju ke kalimat khusus. Oke, kalau melihat dari hasilnya teman-teman tadi, sebenarnya sudah sedikit kalian sudah bisa membuat contoh-contoh kalimat yang nanti seharusnya bisa disusun menjadi bentuk paragraf. Oke. Nah, sebelumnya ini dulu. Bagi penulis pemula, topik sebaiknya dicari yang sesuai dengan bidang, karena masalah itu yang paling akan dikuasai oleh kalian.
Jadi kalian tadi kalau ingin menghamas budaya, berarti kan emang udah senang dulu dengan budaya. Karena sudah sering membaca atau sudah sering membaca referensi tentang budaya, misalnya itu. Oke, bertanya kepada diri sendiri, saya menguasai atau tertarik pada bidang apa sebenarnya? Oke, nanti akan berpengaruh ya untuk penentuan topiknya. Membaca dan membaca sebanyak mungkin. Jurnal, laporan penelitian, buku, makalah, dan akses internet. Saya rekomendasikan untuk lebih banyak kalian membaca jurnal. Oke ya, jurnal-jurnal hasil penelitian itu sebagai landasan dasar kalian membuat latar belakang masalah. Jadi misal gini, hasil penelitian orang lain. Hasil penelitian yang temanya sama dengan punya kalian. Nah, hasil penelitian tadi itu bisa dijadikan sebagai referensi di latar belakang kalian. Jadi penguat data. Misalnya tadi ya ada yang bilang mahasiswa harus masuk tepat waktu. Nah, faktanya silahkan kalian cari dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Kayak gitu. Jadi itu nanti untuk pendukung di latar belakang masalah. Oke, penulis yang baik pasti sekaligus membaca yang rajin. Itu tentu ya, kalau kalian semakin banyak membaca, pasti kalian juga akan mudah untuk menulis. Diskusi dengan sejawat atau melakukan kegiatan seminar. Cermati bagaimana isi tulisan itu, gagasan, pengembangan, dan mengorganisasikan gagasan, bahasa, dan lain-lain. Oke, dari kegiatan itu tadi, lazimnya atau seharusnya nanti akan memunculkan sesuatu ilham di benak kita. Tapi kalau saya melihat dari tema teman-teman itu sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan ilham karena semuanya sudah bisa membuat tema atau arahnya beda-beda ini tadi sudah sangat bagus. Kecuali yang Awanda sama di Gading tadi ya, saya nggak tahu ini yang punya yang Awanda yang mana, punya Gading yang mana. Oke, nanti silakan di cross check lagi. Jadi kalian sudah mempunyai gambaran, oh saya ingin ke tema budaya, oh saya ingin ke tema sosial, oh saya ingin ke tema politik, oh saya ingin temanya ada di sekolah, misalnya kayak gitu. Oke. Oke, trik yang kedua adalah silahkan membuat outline. Jadi kalian membuat catatan-catatan khusus nanti dalam satu paragraf, bukan satu paragraf, jadi dalam satu latar belakang itu nanti kalian akan menuliskan apa saja. Oke, misalnya gini. Menulis pada hakikatnya adalah mengungkapkan ide dan gagasan ke dalam wujud bahasa yang tertulis. Ide, gagasan, atau materi yang ada di pikiran banyak sekali, baik yang sudah diungkapkan maupun yang masih berupa kelebatan pikiran yang harus dikembangkan. Jadi mungkin kalian sudah punya angan-angan, saya itu ingin membahas loh tentang rontek ini, karena belum banyak yang membahas tentang rontek. Nah, jadi saya ingin membahas rontek ini, tapi saya harus mulai dari mana? Yang penting udah punya idenya dulu. Nah, nanti kalian tinggal membaca-baca, berarti kan dia berkaitannya tentang apa tuh rontek? Kaitannya dengan budaya. Cari jurnal-jurnal tentang budaya. Oke, misalnya kayak gitu. Agar dapat diungkapkan dengan sistematis dan logis, dengan bahasa yang benar, semua harus ditata, disistematiskan, dan dipersiapkan dengan baik. Jadi silakan nanti kalau sudah buat outline itu tadi atau trik-trik itu tadi akan lebih mempermudah kalian juga. Penataan itu sebaiknya konkret, tidak hanya di pikiran saja, namun dibentuk dalam bentuk tulisan. Oke, itulah yang disebut sebagai outline dari karya tulis. Jadi kalian membuat trik, misalnya nanti saya pertama kali ingin membahas tentang apa. Misalnya kalau ingin tadi rontek gitu ya, saya contohkan rontek, berarti kalian bahas dulu tentang budaya atau apa ya? Budaya itu bisa kalian kembangkan lagi, misalnya budaya yang semakin memudar atau budaya lokal yang sudah semakin ditinggalkan atau budaya lokal yang gimana, silakan kalian untuk bisa kembangkan lagi di situ. Baru nanti mengerucut paling bawah adalah budaya rontek. Jadi dibuat dalam kalimat umum menjadi kalimat khusus. Misal saya contohkan lagi kalimat umumnya. Kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan salah satu sumber atau khasanah bagi bangsa Indonesia. Karena kebudayaan itu menjadi nilai khusus atau sebagai keanekaragaman di bangsa Indonesia. Itu kan masih umum. Nah, baru mengerucut lagi, banyak sekali kebudayaan yang ditemui di Indonesia. Kebudayaan lokal menjadi salah satu komponen pendukung untuk menciptakan kebudayaan nasional. Terus mengkerucut nanti sampai ketemulah bahasa kebudayaan rontek. Misalnya kayak gitu. Baru nanti di situ ada desainnya. Masalahnya apa yang keluar di situ. Oh ternyata rontek itu sudah semakin memudar atau rontek belum banyak dikenal oleh orang. Misalnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini selalu munculkan dua konsep ini, saya katakan tadi. Desolen dan juga design. Desolen adalah sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang seharusnya atau semestinya dilakukan. Misal ini ada salah satu contoh.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kemandirian yaitu melalui peningkatan kemandirian belajar di sekolah-sekolah. Kemandirian belajar berarti siswa mampu belajar secara mandiri serta mampu bekerja sama dengan orang lain dalam mencari pengetahuan atau memecahkan masalah tanpa harus tergantung orang lain khususnya pada guru. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengajak siswa untuk mengembangkan kemandirian belajar, salah satunya melalui penerapan model pembelajaran yang tepat. Itu seharusnya desainnya atau kenyataannya. Para remaja merupakan kelompok paling rentan terbawa arus dunia global. Hal ini dikarenakan masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Oleh karena itu, kemandirian seseorang sangat penting dibangun pada masa-masa ini. Hal tersebut bertolak belakang dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini. Oke, garis bawahnya ya. Bertolak belakang dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini. Situasi kehidupan dewasa ini sudah menunjukkan sikap masyarakat khususnya remaja yang mengarah pada rendahnya kemandirian. Fenomena ini terlihat dari beberapa kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini, antara lain perkelahian pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, reaksi emosional yang berlebihan, serta berbagai perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal. Oke, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para remaja tersebut menunjukkan bahwa mereka belum mampu mengontrol dirinya sendiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Oke, jadi ini adalah fakta di lapangan. Lebih bagus lagi nanti diperkuat di bawahnya adalah seperti kenyataan yang ada di lapangan. Dilansir dari berita Kompas pada tanggal 5 Oktober 2020, ada perkelahian antar pelajar di mana? Ada perkelahian sekelompok teman sejawat di mana? Misalnya kayak gitu. Jadi di sini itu adalah sesuatu yang terjadi dan diperkuat dengan fakta-fakta yang ada, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk memperkuat desain, kalian bisa untuk menampilkan data. Jadi silahkan cari data yang terbaru. Misalkan ini saat ini membahas tentang COVID gitu ya. Silahkan tampilkan data tentang COVID. Ini saya tadi cuma asal ngambil aja 5 Agustus 2020 berapa banyak kasus yang kasus baru pada COVID-19 di Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, dengan menampilkan data, berarti di sini kalian menampilkan kepada pembaca sesuatu itu yang berupa real fakta, gitu ya. Jadi mereka membaca data dan juga membaca penjelasan kalian, gitu. Jadi kalian tidak perlu terlalu banyak untuk menyampaikan kalimat yang panjang lebar dan belum tentu itu adalah kalimat yang benar. Namun kalian sudah langsung tampilkan saja data untuk menampilkan data untuk menjelaskan dari latar belakang kalian. Nah, data ini juga sebagai strategi agar tidak plagiasi, gitu ya. Jadi kalau daripada kalian menulis banyak tapi itu hasil pemikiran orang lain, lebih baik kalian rubah kalimat itu tadi menjadi bentuk data sehingga data itu nanti kan data itu buatan kalian sendiri. Jadi kecuali kalau kalian mengambil sumber ya, kalau ini sudah kalau ini masih bisa sih kalian buat baru lagi, jadi menjadi grafik yang bentuk baru lagi itu bisa meskipun itu sumbernya dari data, misalnya dari data penanganan COVID, misalnya kayak gitu, itu boleh. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sumber masalah. Tadi kan sudah berbicara tentang latar belakang. Sekarang kita masuk di sumber masalahnya. Jadi nanti ada di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, bagaimana cara merumuskan masalah? Jadi, bagaimana cara mencari masalah? Oke, yang pertama terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Oke ya, tadi ya berarti ada desain dan desainnya tadi. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataannya. Oke, ada pengaduan dan ada kompetisi. Oke, ini sama. Sebenarnya masalah ini kita temui di latar belakang masalah. Kalau kalian sudah bisa membuat latar belakang masalah, berarti kalian sudah menemukan masalah di situ. Dan masalah itu nanti yang akan diselesaikan di penelitian kalian. Oke. Oke. Rumusan masalah yang baik itu harus bersifat visible, harus jelas, signifikan, dan bersifat etis. Oke, ini kaitannya dengan latar belakang yang tadi. Oke, ini nanti ada bentuk-bentuk rumusan masalah. Ada rumusan masalah yang bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif.
Oke, asosiatif ini nanti ada 3 juga, simetris, kasual, dan interaktif. Ini sebenarnya hanya teori aja, jadi tapi tetap kalian untuk membaca agar lebih mudah nanti kalian membuat kalimat atau kalian mencari masalah ya. Misalnya ini, contoh rumusan masalah deskriptif, itu berarti mendeskripsikan gitu ya. Contoh rumusannya, bagaimana kinerja kepala daerah A di Provinsi Semarang selama tahun 2016 sampai 2017? Berarti kan jawabannya dia harus berupa deskripsi atau kata-kata kan? Oke, karena pertanyaannya bagaimana? Kalau pertanyaannya bagaimana, berarti nanti dia akan dideskripsikan seperti apa. Jawabannya itu akan lebih luas gitu ya. Yang kedua, seberapa tinggi antusiasme masyarakat dalam menyambut pemilu 2019 atau sekarang pemilu 2020 gitu ya. Jadi, seberapa tinggi antusiasme masyarakat? Berarti kan seberapa tinggi nanti menjelaskan atau berarti di situ nanti ada penjelasan lebih lanjut gitu kan? Ini bersifat deskriptif. Yang ketiga, seberapa besar manfaat perpustakaan keliling bagi masyarakat desa Padelton? Misalnya kayak gitu. Jadi deskriptif. Oke, nanti bebas terserah kalian mau membuatnya rumusan masalah yang seperti apa. Oke, sekarang rumusan masalah komparatif atau mengcompare atau membandingkan. Rumusan masalah nanti juga akan berkaitan tentang metode yang akan digunakan. Jadi kalau kualitatif ini pasti menggunakan deskriptif. Jadi kan kita tahu kemarin menjawab tentang apa, bagaimana gitu kan, mengapa gitu kan. Deskriptif itu menjawab tentang hal tersebut. Nah, kalau ini mengkomparkan atau membandingkan. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja pegawai negeri dengan pegawai swasta di RSUD Nomsland dan Wiltshire? Misalnya gitu ya. Jadi ada dua perbandingan. Adakah perbedaan kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor pajak pusat dengan kantor pajak di daerah kota? London, misalnya kayak gitu. Adakah perbedaan antara tingkat kerugian yang dialami pedagang retail dan pedagang jasa pada saat inflasi? Gitu. Oke, nanti ini hanya gambaran aja sih sama teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk masing-masing penjabaran masalah ini. Nah, ini kalau masalah asosiatif tadi. Nah, hubungan simetris adalah sebuah hubungan yang terjadi antara dua buah variabel atau lebih, yang mana variabel yang satu tidak akan mempengaruhi variabel yang lainnya. Contohnya kalau asosiatif seperti ini. Asosiatif itu berkaitan dengan keterkaitan ya. Adakah hubungan antara tanaman yang disiram setiap hari dengan tanaman yang tidak siram setiap hari? Adakah hubungan antara berat badan dan tinggi badan seekor jerapah terhadap asupan nutrisi yang didapatkannya? Oke, ini berarti asosiatif tapi simetris. Dia mempunyai masalah asosiatif, mencari hubungan dengan apa ya? Dia mencari keterkaitannya dengan yang lainnya. Jadi kalau nggak disiram itu nanti menyebabkan mati atau enggak, misalnya gitu. Yang nggak disiram dengan yang disiram itu nanti akan bagus yang mana, misalnya kayak gitu. Kalau ini masalah asosiatif kausal, hubungan antara variabel atau lebih, namun hubungan tersebut didasari atas hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Misalnya, adakah keterkaitan antara jenis pakan sapi dengan kualitas susu yang dihasilkan? Keterkaitan antara jenis pakan sapi dengan kualitas susu yang dihasilkan. Ini beda dengan yang tadi ya. Ini jadi kalau ini membandingkan. Nah, kalau yang disiram setiap hari dengan yang tidak, adakah berat badan jerapah dengan bedanya nutrisi yang diberikan? Kalau ini enggak, ini jadi mencari keterkaitan kalau kausal itu ya. Adakah keterkaitan antara jenis pakan sapi dengan kualitas yang nanti akan dihasilkan? Adakah hubungan antara kenaikan gaji dengan tingkat daya beli masyarakat? Tapi intinya sama, kalau asosiatif itu mencari hubungan. Ya. Yang terakhir adalah mencari hubungan yang interaktif. Adakah hubungan antara prestasi seseorang dengan beasiswa yang didapatkan? Adakah hubungan antara penggunaan barang elektronik dengan kenaikan tagihan listrik? Adakah hubungan antara ketepatan waktu pengumpulan deadline dengan keramahan atasan? Oke, jadi ini bersifat interaktif. Sama aja sebenarnya, yang penting dia masuk dalam rumusan masalah yang mana. Intinya kalau asosiatif itu adalah mencari keterkaitan atau hubungan gitu ya. Kalau deskriptif berarti kalian adalah menjelaskan atau mendeskripsikan dari nanti jawabannya adalah mendeskripsikan dari rumusan masalah tersebut. Kalau komparatif jelas ini mengcompare atau membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Nanti silahkan kalian untuk menanyakan lagi pada saya sesuatu yang nanti
mungkin akan ditanyakan atau belum dipahami dari pernyataan saya pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Nanti untuk kuisnya atau untuk latihannya pada hari ini nanti saya akan lanjutkan di uh, grup WA karena kali saya menunggu dulu nanti teman-teman ada pertanyaan atau tidak. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Silahkan jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.